Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dentita Ratu Permata dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 15 Semarang. Di kesempatan kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang metabolisme. Ketika kita menghirup udara, yang kita hirup itu kan oksigen. Tapi waktu kita mengembuskan nafas, yang keluar itu karbon dioksida. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu semua bisa terjadi karena adanya metabolisme di dalam tubuh kita. Selain karbon dioksida, metabolisme juga menghasilkan molekul air dan adenosin trifosfat atau ATP yang bisa diproses melalui proses yang bernama reaksi aerob. ATP merupakan sumber energi yang digunakan oleh sel-sel yang ada dalam tubuh. Sumber energi yang dimaksud adalah energi yang mampu membantu manusia dalam beraktivitas, mulai dari membuka mata, memperhatikan guru yang sedang mengajar, hingga menutup mata di malam hari untuk tidur. Intinya, semua aktivitas yang dilakukan itu membutuhkan ATP. Metabolisme dalam makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berfungsi untuk mengubah molekul-molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks untuk digunakan tubuh. Sedangkan katabolisme mengubah molekul yang kompleks menjadi sederhana sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapat melalui makanan yang mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan. Contohnya adalah nasi yang memiliki kandungan karbohidrat sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP. Tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Katabolisme adalah peristiwa pernafasan yang tidak membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya dan memungkinkan pembentukan energi ATP atau adenosin trifosfat. Tahukah kamu, katabolisme itu juga disebut sebagai reaksi exotherm. Nah, katabolisme ini dibagi menjadi 2. Ada yang aerob dan anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan aerob adalah kalau aerob itu menggunakan oksigen, sedangkan anaerob itu tidak. Yang pertama, respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkannya energi. Bagaimana dengan jutaan molekul glukosa dalam makanan? Tahap pertama, yaitu glikolisis, merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah tahap ini. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah transport elektron. Tahap ini merupakan tahap paling akhir pada respirasi aerob, yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron
berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron ini adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Nah, lalu setelah itu respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakuin buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini juga disebut fermentasi. Contohnya, fermentasi alkohol. Tapi proses yang terjadi pada respirasi anaerob itu cuma glikolisis sama transport elektron aja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob, satu molekul glukosa bisa ngehasilin 36 ATP bersih. Sedangkan respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen dan gak usah subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.